Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga senantiasa semangat ya untuk belajarnya. Nah, kita jumpa lagi bersama Bu Evril dalam pembelajaran tematik. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajarannya, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Karena itu, ayo sekarang semuanya angkat tangannya dan kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2, hewan di sekitarku. Pembelajaran ke-1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, dapat menyebutkan aturan merawat hewan dengan benar. Yang kedua, dapat menceritakan aturan merawat hewan dengan benar. Yang ketiga, dapat mengidentifikasi ungkapan pemberitahuan dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, dapat menuliskan ungkapan pemberitahuan dengan benar. Anak-anak, tahukah kalian bahwasanya di sekitar kita ini ada banyak sekali hewan? Hewan apa saja? Ada hewan peliharaan, ada juga hewan yang hidup bebas di alam. Coba kalau hewan peliharaan contohnya apa saja ya? Apa saja? Iya benar, ada kelinci, ada kucing, ada ikan, ada apa lagi? Ada ayam, kemudian ada apa lagi? Ada burung. Nah, dari contoh yang telah disebutkan tadi, adakah dari kalian yang pernah merawatnya? Pastinya ada yang pernah, ada juga yang belum pernah ya. Nah, anak-anak, memelihara hewan itu kita harus terlebih dahulu mengetahui bagaimana cara merawatnya. Karena dalam memelihara hewan ada aturannya ya, kita tidak bisa sembarangan. Misalnya ketika kita ingin memelihara kelinci, kita harus tahu dulu bagaimana cara merawat kelinci. Nah, anak-anak, coba sekarang kalian ada yang tahu tidak apa saja aturan merawat hewan? Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu yang paling utama, coba apa? Kita harus memberikan makanan dan minuman secara teratur kepada hewan peliharaan kita. Karena kalau kita tidak memberi makan dan minuman secara teratur, nanti hewan peliharaan kita bisa jatuh sakit, kemudian bisa mati. Tentunya kita tidak menginginkan hal itu kan? Kemudian yang selanjutnya, tata cara merawat hewan yang selanjutnya, coba ada yang tahu apa? Ya, yang kedua yaitu kita harus rajin membersihkan hewan peliharaan kita. Misalkan kita memelihara kucing, kita harus mencari tahu dulu kucing itu biasanya dimandikan berapa kali seminggu ya. Jangan sampai kita salah mendapatkan informasi yang seharusnya kita memandikan kucing seminggu itu hanya 2 kali, kita menjadi setiap hari. Tentu saja berbeda ya, karena kucing itu kan berbeda dengan manusia, jadi mandinya juga berbeda. Kemudian aturan yang ketiga yaitu kita harus membersihkan kandang, tempat makan dan juga tempat minumnya secara teratur. Kenapa harus dibersihkan? Karena jika tidak dibersihkan nanti akan menjadi sarang penyakit ya anak-anak. Tentu kita tidak mau kan nantinya hewan peliharaan kita jatuh sakit karena terkena penyakit. Oleh karena itu kita harus rajin membersihkan kandangnya, membersihkan tempat makannya dan juga tempat minumnya. Kemudian aturan yang keempat yaitu kita harus membawa hewan peliharaan kita yang sakit ke dokter hewan. Kenapa? Karena kita tidak bisa ya memberikan obat secara sembarangan kepada hewan kita. Maka dari itu kita harus membawanya ke dokter untuk diobati sehingga hewan peliharaan kita bisa sembuh kembali. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita latihan mengerjakan soal. Perhatikan petunjuknya dari ibu ya. Sekarang kita tandai dengan tanda centang
pada setiap kalimat yang sesuai dengan aturan merawat hewan. Kita mulai ke soal yang nomor 1. Dito menuangkan banyak sekali makanan ikan ke dalam akuarium. Nah, kira-kira menurut kalian sikap Dito ini sesuai tidak dengan aturan merawat hewan? Ya, benar, tentu tidak ya. Karena kita dalam memberi makan hewan harus secukupnya. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh juga terlalu sedikit. Sekarang kita berlanjut ke soal yang nomor 2. Nina memberikan kelincinya makan secara teratur. Nah, sikap Nina ini apakah sesuai dengan aturan merawat hewan? Ya, sikap Nina ini sesuai ya dengan aturan merawat hewan. Karena jika kita memelihara hewan, kita harus memberinya makan secara teratur. Jangan hanya seminggu sekali, karena hewan pun perlu makan. Kita harus memberi makannya secara teratur. Misalnya kalau kucing, kita beri makan sehari 2 kali. Soal yang nomor 3. Deli membawa kucingnya yang sakit ke dokter hewan. Menurut kalian, sikap Deli ini sesuai tidak dengan aturan merawat hewan? Tentunya sesuai ya, karena Deli membawa kucingnya yang sedang sakit ke dokter hewan. Karena kita harus membawa hewan peliharaan kita yang sakit ke dokter hewan. Soal yang nomor 4, Tony lupa memberi makan kucingnya. Kira-kira sikap Tony ini sesuai tidak dengan aturan merawat hewan? Tidak sesuai, karena Tony lupa memberi makan kucingnya. Kita tidak boleh lupa memberi makan hewan peliharaan kita. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita semuanya perhatikan teks berikut ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nina memelihara kelinci. Nina merawat kelincinya dengan baik. Nina memberikan makanan kelincinya secara teratur. Ia memberikan makanan secukupnya. Nina membersihkan kandang kelincinya seminggu sekali. Kelinci Nina bersih dan juga sehat. Nah, anak-anak, teks berikut ini merupakan contoh dari kalimat pemberitahuan. Coba ada yang masih ingat apa itu kalimat pemberitahuan? Ya, kalimat pemberitahuan adalah kalimat yang berisikan pemberitahuan, baik himbauan maupun larangan, yang mana bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan. Nah, sekarang ayo kita berlatih. Dari 2 kalimat ini, kira-kira yang mana yang merupakan kalimat pemberitahuan? Kalimat yang pertama bunyinya, Andi membawa kucingnya yang sakit ke dokter hewan. Kemudian kalimat yang kedua, apa yang kita lakukan ketika hewan peliharaan kita sakit? Nah, mana kalimat pemberitahuan dari kedua kalimat ini? Ya, benar sekali. Kalimat pemberitahuannya adalah yang ini ya. Karena ini merupakan karena isinya merupakan informasi yang diberikan kepada kita. Kalau yang ini merupakan kalimat tanya, karena diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang coba ada satu contoh soal lagi. Nah, dari kedua kalimat ini, yang mana yang merupakan kalimat pemberitahuan? Kalimat yang pertama bunyinya, Mila membersihkan kandang kelincinya seminggu sekali. Kemudian kalimat yang kedua bunyinya, ayo kita membersihkan kandang burung. Yang mana yang merupakan kalimat pemberitahuan? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Iya, benar sekali. Karena kalau yang ini merupakan kalimat ajakan ya, karena di depannya terdapat kata ayo, yang mana merupakan ciri khas dari kalimat ajakan. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Coba kita simpulkan bersama-sama ya, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar mengenai kalimat pemberitahuan. Nah, kalimat pemberitahuan itu tadi apa? Kalimat yang berisikan pemberitahuan, yang mana bisa disampaikan secara lisan maupun tulisan, dan isinya bisa meliputi himbauan maupun larangan. Kemudian yang kedua tadi, selain kalimat pemberitahuan, kita belajar tentang apa lagi?
tentang cara merawat hewan. Coba, yang pertama cara merawat hewan bagaimana? Kita harus memberi makan dan juga minuman secara teratur. Kemudian yang kedua, kita harus membersihkan hewan peliharaan kita secara teratur. Lalu yang ketiga, kita harus membersihkan kandang, tempat makan, dan juga tempat minumnya secara teratur. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus membawa hewan peliharaan kita yang sakit ke dokter hewan. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu ya. Semoga materi yang telah disampaikan tadi dapat dipahami dan diterima dengan baik. Untuk tugasnya, nanti kalian di rumah jangan lupa untuk menceritakan mengenai bagaimana aturan merawat hewan yang benar, seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Kemudian selain itu, kalian perhatikan gambar ini. Ada 2 gambar di sini. Nanti kalian jelaskan, kalian tuliskan di buku. Tulis kalian masing-masing kalimat pemberitahuan yang sesuai dengan kedua gambar ini. Terima kasih anak-anak cerdas telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga tetap semangat ya untuk belajarnya, walaupun saat ini kita masih belajar secara daring. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.